Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini bisa kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini untuk kita mengerjakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah. Sebagai kewajiban seorang Islam yang beriman itu ditekankan oleh Allah untuk dia mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Ini teguran dari Allah, peringatan dari Allah agar kita senantiasa berusaha untuk kita tadabbur, menghayati. Kita hayati Al-Quran, tentunya bukan sekadar kita hayati, namun nanti setelah dihayati, dipahami, dapat kita perilakukan, jadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin berakhlak seperti Rasulullah, wajib bagi kita untuk kita mempelajari Al-Quran. Dalam ayat yang dikatakan innalladzi faradu 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'an, sesungguhnya diwajibkan atasmu Quran. Wajib untuk kita baca, kita dengar, kita pahami, kita amalkan. Wajib. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya telah diwajibkan atasmu Al-Quran bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Jadi bagaimana supaya nanti bisa kembali kepada Allah? Karena hidup kita ini ujungnya pasti mati seberataan. Ujung-ujung hidup kita ini adalah mati. Nah, bagaimana supaya kematian itu mengantar kita kembali bertemu Allah? Karena tidak semua orang ketemu Allah. Nanti di yaumul akhir banyak orang-orang yang mau ketemu Allah, tapi Allah tidak mau bertemu dengan dirinya. Orang mau bertemu Allah, tapi Allah tidak mau bertemu dengan dirinya. Mengapa demikian? Barangkali salah satu sebabnya karena waktu dunia mengabaikan Al-Quran. Sebabnya waktu dunia tidak pernah buka Quran, tidak pernah mengkaji Quran, tidak pernah menghayati Quran. Nah, ini makanya kita perlu jadi satu renungan. Buatlah kita ini kalau kawa itu setiap hari membaca Quran terus. Ada ayat Al-Quran yang kita baca satu halaman, kadang satu ayat yang kita hayati, kita tadabburi untuk kita amalkan dalam kehidupan. Pesan Rasulullah dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni tamassaktum biha lan tadillu bihi abada. Kutinggalkan dua warisan, kata Rasulullah,
Siapa yang berpegang teguh kepadanya, lan tadillu bihi abada, tidak pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatin Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Quran dan sunnah Rasul, itu dijamin oleh Rasulullah tidak pernah sesat selama-lamanya. Kalau betul-betul kita berpegang kepada petunjuk Allah, Al-Quran, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, tentunya sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Sesuai yang bisa kita lakukan. Kalau kita belum bisa baca, ya kita usahakan paling kadang bisa baca dengan baik. Perlu belajar. Setelah bisa baca, kita usahakan untuk dia kita pahami, kita hayati, baru nanti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah dengan begitu kita akan menjadi orang yang meraih kemenangan. Al-Quran ini harus kita cintai harusnya di atas segala-galanya. Ketika surah Al-Fat ini turun, 29 ayat turun, inna fatahna laka fatham mubina, ayat 1 sampai terakhir, Rasul mengatakan tidak ada surah yang ayat Quran yang lebih aku cintai melebihi alam semesta dan seisinya kecuali surah Al-Fat ini. Surah Al-Fat lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada alam semesta dan seisinya. Ini surah Al-Fat ini. Makanya ketika surah ini turun, Rasulullah sangat gembira sekali karena Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nanti kemenangan itu didekatkan oleh Allah, fathan qariba. Nanti ada di surah Al-Fat ini juga. Kemenangan itu nyata dan kemenangan itu semakin dekat. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Fat ini diturunkan berkenaan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu umat Islam lebih kurang 1.400 orang. Rasul bersama sahabatnya ingin memasuki kota Mekah dengan tujuan melaksanakan umrah. Namun di perjalanan dicegat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Tidak dibolehkan Rasul itu masuk kota Makkah, padahal niatnya mau ibadah aja, kada ada niat yang lain, tapi dilarang. Lalu dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Walaupun saat itu banyak sahabat yang menolak perjanjian, tetapi Rasulullah mengatakan kita terima aja perjanjian ini. Dan pada akhirnya Allah memberikan sinyal bahwa perjanjian Hudaybiyah itu akan mengantarkan umat Islam kepada kemenangan yang nyata, kepada kemenangan yang dekat. Itu terjadi di tahun 6 Hijriah, dan tahun 10 Hijriah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Fathul Mekah. Kata-kata fathah itu, Fathul Mekah itu ya fataha, fatihah itu artinya pembuka, membuka, karena dibuka kota Mekah itu bisa masuk. Fatihah, Fathul Mekah itu juga artinya penaklukan kota Mekah. Dapat ditaklukkan. Fathul itu juga artinya kemenangan. Fatihah, Rasulullah dapat membuka kota Mekah, dapat menaklukkan kota Mekah, lalu bisa meraih kemenangan lewat perjanjian Hudaybiyah. Walaupun sepertinya itu merugikan umat Islam, tapi Rasul menerima perjanjian itu dan Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan bersama umat Islam pada saat itu. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-14 dari surah Al-Fat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah. Jadi kita harus ada satu sikap menyadari bahwa apapun yang di muka bumi ini, di langit, di bumi, semuanya milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah, termasuk diri kita ini pun milik Allah juga. Kita ini semua dimiliki oleh Allah. Karena dia milik Allah, maka seharusnya dia dikembalikan kepada sang pemilik Allah. Allah tegaskan bahwa semua milik Allah, agar jangan ada manusia yang mengaku bahwa dia yang punya. Kadang manusia ini sifatnya itu suka mengaku, ini yang punya aku nih, ini punya aku nih. Padahal Allah katakan semua milik Allah. Karena kuatnya kepemilikan itu, lalu orang kadang-kadang menjadi sombong, lalu bisa membuat orang menjadi serakah, lalu membuat orang menjadi bakhil, pelit. Itu karena dia merasa bahwa dia yang punya. Rasa memiliki yang begitu kuat itu membuat kehidupan itu menjadi semeraut. Orang itu susah karena itu aja penyebabnya.
terlalu kuat rasa kepemilikan. Jadi kalau orang itu rasa memilikinya kuat, kalau salah ya, itu akan membuat dia jadi susah. Kalau kita tuh merasa punya kekayaan, ada orang yang lebih kaya dari kita, susah kita pasti. Kita punya sifat hasad, dengki. Kenapa? Kenapa dia bisa lebih kaya dari aku lah? Nah, kalau kita merasa memiliki ilmu, kalau ada orang lebih pintar dari kita, kita jadi susah hati kita. Susah hati kita. Diceritakan di zaman Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i ini masih muda tapi berilmu luas. Ada ulama yang lebih senior ulamanya. Sakit hati melihat Imam Syafi'i ini masih muda tapi cerdas, pintar, ulama hebat, banyak pengikutnya. Sedangkan dia ulama senior, kalah dengan Imam Syafi'i. Lalu panas hati. Lalu di tengah jalan ketemu Imam Syafi'i, dipukulnya. Padahal itu ulama tuh. Jadi kalau saudara itu ada rasa dengki itu, biar ulama bisa jahat juga jadinya. Walaupun ulama itu bisa berbuat jahat kalau ada rasa dengki dalam hati. Tadi itu terjadi di Imam Syafi'i, dipukulnya, akhirnya itu membuat Imam Syafi'i sakit dan kadalawas meninggal dunia Imam Syafi'i. Dipukul, yang pukulnya siapa? Ulama juga. Kenapa memukul? Karena rasa dengki. Karena muncul dengki karena merasa dirinya ulama, karena merasa dirinya punya ilmu. Lalu ketika ada orang lebih pintar dari dia, kada siap. Nah, ini penyakitnya orang kalau merasa memiliki tadi. Itu membuat orang akan muncul berbagai macam penyakit karena ada rasa memiliki. Yang benar itu kita sadar bahwa kita ini milik Allah. Nah, itu yang bujur. Sadari bahwa kita milik Allah, apapun yang kita punya, kita rumah kita, mobil kita, anak kita, semua milik Allah. Maka diarahkan kepada Allah. Dan satu saat akan diambil Allah juga. Apa yang kita miliki adalah milik Allah. Nah, Fir'aun tidak mau. Fir'aun merasa ini yang punya. Nah, kerajaan ini aku yang punya. Aku ini Tuhan, kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang tinggi. Jar Fir'aun. Dia merasa dia lebih tinggi dari yang lain, merasa yang lebih hebat. Jar Qarun, aku ini pintar, kaya karena aku pintar. Jar Qarun kayak itu. Merasa pintar, merasa berkuasa, merasa baik sendiri dan sebagainya. Nah, itu membuat orang menjadi sombong, dengki, hasad-hasud dan sebagainya karena ada kepemilikan. Oleh sebab itu jauhkan rasa memiliki. Jangan pernah merasa bahwa kita yang punya. Semua milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Jadi kalau kita punya kesadaran seperti itu ringan aja. Kita akan ringan aja. Allah yang punya. Akan ringan aja hidup kita tuh. Kalau kita sadar bahwa semua milik Allah. Keluar mudah. Kalau punya harta itu mudah keluar. Kenapa? Ini Allah yang punya. Tadinya kada ada, sekarang ada, ini yang punya Allah. Mudah keluar. Mudah menolong, mudah berbagi. Kalau satu saat hilang dari kita, hati kita tetap bisa lapang menerimanya. Kenapa? Semua milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Siapa yang ingin diampuni. Artinya Allah Maha berkuasa. Mulku itu kerajaan, kekuasaan Allah itu salah satu bentuk kekuasaan Allah. Ya kan? Bahwa siapa yang ingin diampunkan Allah, Allah ampunkan. Tapi siapa yang ingin diazab oleh Allah, Allah azab. Tetapi tentu Allah tidak semena-mena. Allah akan memberikan ampunan itu kepada orang yang minta ampun. Amun orang itu kada minta ampun, ya tidak dapat diberi ampunan oleh Allah. Kalau kita mau minta ampun sama Allah, itu Allah mengampuni kita. Asal meminta ampun. Tapi kalau kita kada meminta ampun, ya azab yang datang. Nah, makanya kata Allah memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa? Orang yang berkehendak juga kepada Allah. Orang yang berkehendak mendapatkan ampunan Allah, turun ampunan. Tapi orang yang berkehendak dapat azab Allah, turun azabnya. Jadi kita minta ampun sama Allah. Banyak-banyak minta ampun. Sehari paling kada 80 kali. Dalam Quran mengatakan 80 kali. Sehari paling kada 100 kali. Minta ampun sama Allah. Nak goreng minta ampun. Bangun goreng. Waktu sahur minta ampun sama Allah.
banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Nah, ini namanya orang yang menyadari bahwa dia milik Allah. Wa yu'adzibu man yasha wa kana Allah ghafurur rahim, dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah tuh kalau manusia ini minta ampun diampunkan. Itulah bentuknya sayangnya Allah. Sejahat apapun manusia itu, ada kita dengar cerita sudah membunuh 99 orang. Lalu datang kepada orang pintar, kawak kada rasa diampuni oleh Allah. Ada kawak lagi jar, bunuhnya lagi biar genap 100 ya. Datang ke tempat lain, ulama yang mengatakan orang pintar yang lain tadi, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mensyukuri. Tapi kau harus keluar dari kampung ini, pergi ke tempat lain. Karena kalau di sini kena berbulik pulang kejahatan tadi. Akhirnya dia kena niatnya kuat mau bertobat, pergi. Tengah jalan mati, belum sempat beribadah lagi. Lalu antara malaikat kan berdua nih, pengen ke surga, jangan pengen ke neraka. Ini yang mana nih jar? Surga kan neraka nih jar. Lalu Allah perintahkan coba diukur jaraknya kayak apa, ke tempat tujuannya mana lebih dekat. Ternyata setelah diukur sudah lebih dekat ke tempat tujuan. Lalu dia menjadi penghuni surga. Padahal belum melakukan kebaikan, tapi sudah punya kemauan yang kuat untuk bertobat. Itu pun sudah diampunkan oleh Allah. Makanya kita ini banyak-banyak minta ampun sama Allah. Sebab sebenarnya ada aja salah kita, ada aja keburukan yang dilakukan, sengaja atau tidak sengaja. Jadi surah Al-Fat ini diartikan kemenangan. Kemenangan itu akan datang pertama kalau kita sadari kita ini milik Allah. Apapun yang kita miliki semua milik Allah, termasuk diri kita. Orang yang punya kesadaran seperti itu dapat meraih kemenangan. Karena berikan Allah fatham mubina, kemenangan yang nyata. Yang kedua, orang itu akan Allah berikan kemenangan kalau ada yaghfiru, keinginan mau memperbaiki diri. Bahasanya kita anggap seperti itulah. Keinginan orang mau bertobat, minta ampun sama Allah, mau memperbaiki diri. Jadi kalau orang senantiasa selalu mau memperbaiki diri, dia akan meroleh kemenangan. Jadi kita ini hidup harus kayak itu. Jangan orang tuh jangan status quo, jangan stagnan, berhenti, jangan jalan di tempat, maju terus, maju. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Berusaha terus setiap hari itu melakukan kebaikan dan meningkatkan kualitas. Kuantitas dan kualitas itu ditingkatkan. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Tingkatkan supaya ada kebaikan, perbaikan, kebaikan, perbaikan setiap hari terus seperti itu. Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang Allah. Orang yang selalu mau memperbaiki diri. Perbaiki diri terus. Nah, ini dari ayat yang ke-14. Masuk kita ayat yang ke-15. Sayaqul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Arab Badui itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Ini ceritanya sambungan ayat sebelumnya. Ketika diajak mau berperang, orang-orang Arab Badui ini bahasanya orang-orang Arab yang di kampung-kampung yang kurang pengetahuan, yang masih besar kemunafikannya. Ketika diajak untuk berperang kada hakun. Cerita sebelumnya kan, ketika mereka itu bisa kita tinggal nanti kita lihat di ayat yang sebelumnya tuh. Ayat berapa tuh? Di ayat yang 11 itu ceritanya tuh orang-orang Arab Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkan ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Ceritanya ketika diajak menuju Hudaybiyah, kada mau umpat ini. Ada orang-orang Arab Badui ini yang kada mau umpat. Apa alasannya? Kami sibuk mengurus keluarga kami dan menjaga harta kami.
Padahal kedada seperti itu, intinya mereka cuma kada mau aja. Ketika mau perang tidak mau ikut, tapi setelah mendengar kabar menang perang, dapat harta rampasan perang, merasa seolah-olah jadi pahlawan. Peperangnya kada mau, tapi hasil rampasan perangnya mau dapat berdahulu. Itu orang-orang itu ada yang kata modelnya. Sampai wah ini cerita Quran ini pasti terjadi. Ada orang-orang itu yang tidak mau kerja keras, diajak berjuang tidak mau. Tapi kalau sudah dapat hasil baru minta bagian, berdahulu pulang mintanya berdahulu. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang Arab Badu yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Biarkan kami. Tadi diajak kada mau, kalau setelah dengar kabar menang tadi malah menduga sebelumnya, mengatakan bahwa Rasul dan orang yang bersama Rasul ini tidak akan kembali kepada keluarganya, mati karena kalah perangnya. Maka itu tuh prasangka buruk orang-orang Arab Badu ini, orang-orang yang munafik ini. Tapi ternyata Islam menang, Rasul sahabat menang, bulik dan membawa harta. Setelah dengar menang, lalu hendak umpat mengambil harta rampasan perang. Nah, kayak itu modelnya. Maka ini kayak itu juga kalau diajak berjuang kada mau, nanti setelah dapat hasil yang paling berdahulu, seolah-olah ini pahlawannya. Seperti itu. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Lalu malah menyangka, dasar bubuhannya tu jar dengki benar yang kada membawa kami ya. Malah menyambati Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasul, dikatakannya orang yang dengki. Lalu kata mereka itu orang tidak paham. Kalau orang Arab Badu ini tidak punya pengetahuan, hanya ingin nyamannya aja, hanya ingin enaknya saja, minta bagian tapi tidak mau berjuang. Nah, ini diajarkan kepada kita dalam hidup ini, kalau kita mau hasil yang untuk besar, hasil yang optimal, berjuang yang sungguh-sungguh juga. Menjadda wajada, kata Rasulullah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Jadi kalau kita ingin dapatkan sesuatu hasil yang maksimal, optimal, yang terbaik dalam hidup ini, lakukan juga yang terbaik. Lakukan juga yang terbaik supaya dapat hasil yang terbaik. Kalau kita ingin memetik hasil terbaik di akhirat, di dunia, lakukan yang terbaik. Jangan hendak masuk surganya aja, tapi beribadah malas, berbuat baik malas. Tapi hendaknya masuk surga. Bangun malam kada hakun, puasa sunnah kada hakun, bersedekah koler banar, padahal hendak masuk surga. Itu nang kayak orang Arab Badui itu, berjuang kada mau, tapi kalau sudah pas nyamannya hendak berdahulu dapat. Coba ini pesan Allah itu, dalam hidup harus ada semangat kita berjuang. Berjuang untuk menegakkan yang benar, berjuang membela agama Allah, berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semuanya harus lewat proses perjuangan. Nanti orang-orang yang ikut dalam Rasulullah ini, yang ikut perjanjian Hudaybiyah ini, ada 1.400 orang. Nanti cerita selanjutnya itu akan berbaiat, berjanji setia kepada Rasul. Ketika dikirim utusan, disuruhkan untuk menegosiasi ke Mekah, diutuslah Umar bin Khattab. Ternyata jar Umar, aku sudah tidak punya keluarga lagi di Mekah. Bagaimana kalau Utsman bin Affan aja? Lalu Utsman bin Affan dikirim ke Mekah supaya kalau ada apa-apa kalau dilindungi oleh keluarganya Utsman bin Affan. Lalu diusulkan bahwa Utsman bin Affan ini dibunuh. Isunya Utsman bin Affan dibunuh. Lalu saat itu orang-orang bersama Rasul diminta berbaiat. Dari 1.400 orang tuh ada satu orang yang kada mau berbaiat. 4 bersama Rasul. Tapi ada satu orang namanya itu Azan bin siapa tuh, nanti dikisahkan di sini selanjutnya. Kada maunya berbaiat, ketahuan orang munafik. Baiat itu kan janji setia, apapun yang terjadi tetap setia, bahkan siap mati demi agama Allah. Ternyata dengan seorang ada hakun. Oh, rupanya langsung ketahuan ada orang munafik di tengah-tengah pasukan Islam. Dalam hadis, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 1.400 orang nih minus satu orang tadi itu, maka dikatakan la tadkhulun nar, mereka tidak masuk neraka. Orang-orang yang sudah berjanji setia kepada Rasulullah. Nanti ayat selanjutnya. Innama yubayyi'unaka yubayyi'unallah. Nanti ada cerita tentang berbaiat kepada Muhammad dan kepada Allah. Itu
Dalam hadis dikatakan la tadkhulun nar, tidak masuk neraka orang-orang yang mengikuti ke Hudaybiyah ini, kecuali satu orang yang tidak mau berbaiat tadi. Ya, jadi pesannya seperti itu. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Maka mereka berkata, sesungguhnya kamu dengki. Kadzalika qala Allah min qabl fasayakunu bal tahsudunana bal tahsudu hasad. Ini dia menuduh orang hasad. Ada orang tuh padahal dia yang dengki. Padahal dia yang salah. Padahal dia yang berbuat buruk, tapi dituduhnya orang lain yang berbuat buruk. Kadang-kadang orang munafik itu pintar gitu. Padahal dia yang jahat, dituduhnya orang yang jahat. Padahal orang yang berbuat baik, ini mengaku yang berbuat baik. Padahal yang berjuang orang lain, ini mengaku dia berjuang. Orang munafik itu suka memutarbalikkan fakta. Orang itu yang berjuang tapi dia mengaku, itu semua aku yang berjuang tuh. Mungkin aku kada kawa, orang-orang ada Baduy gitu. Padahal tadi sebelumnya menyumpahi, ya kalau bisa keburuk, kada mungkin menang perang aja, paling mati aja, kada balik ke keluarganya lagi. Ternyata menang. Setelah menang baru minta bagian. Nah, ini sifat-sifat yang harus dijauhi. Ya, jangan ada sifat hasad dalam hati kita. Dengki dengan keberhasilan orang lain. Dengki dengan kesuksesan orang lain. Jangan ada seperti itu. Kalau kita ingin meraih sukses, berbuat yang terbaik. Jadi pesan dari ayat yang ke-15 ini, kalau kita mau meraih hasil kesuksesan, lakukan yang terbaik. Di bidang apapun kita, berdagang misalnya, kalau mau dagang sukses, kerja keras, kerja tekun. Yang PNS mau sukses, kerja keras, kerja tekun, sungguh-sungguh. Sebagai apapun kita, yang jadi guru, yang jadi murid, jadi apapun. Orang tua kalau pengen lihat keluarganya sukses, kerja keras. Karena kawak kita malas-malas. Jangan bermalas-malasan, tapi bekerja keras. Bekerja keras, kerja optimal supaya meraih hasil yang optimal. Itu pesannya. Yang pertama tadi. Yang kedua, bal tahsudunana, jangan ada sifat hasad. Nah, dalam Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang punya sifat hasad itu seperti api yang memakan kayu bakar. Kedengkian itu seperti api yang memakan kayu bakar. Habis kena api itu, habis dibakar berataan. Ini bahayanya sifat dengki tadi. Artinya kebaikan-kebaikan kita tuh bisa habis berataan karena sifat dengki tadi. Makanya jauhkan sifat hasad, sifat dengki itu kada boleh ada. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Tidak demikian sesungguhnya mereka itu, kata Allah, bahwa mereka tidak mengerti melainkan illa qalila, sedikit sekali. Jauhi sifat hasad ini. Qulil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatiluna aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl fa yu'adzibukum 'adzaban alima. Katakanlah kepada orang-orang Baduy yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Yang tadi Anda umpat tadi yang minta bagian harta, lalu Allah mengatakan dalam Quran ini, katakan kepada orang-orang Baduy, mereka akan diajak ikut perang menghadapi kekuatan yang besar. Maksudnya hendak diuji. Wah, ini kada. Orang munafik ini kadang-kadang pengecutnya, penakut. Wani di belakang aja. Begitu pada hadapan kada wani juga. Kalau di belakang ini jagau, yang kalau pas di depan takut. Diuji oleh Allah nih. Katakanlah kepada orang-orang Arab Baduy yang tertinggal tadi, yang ditinggal, yang kada mau umpat ke Hudaybiyah, lalu minta harta perang. Katakan kepada mereka, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Ayo kita pergi perang, ikut kami. Kalau hendak harta rampasan, ayo ikut kami perang. Kita akan menghadapi kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Perangi mereka kecuali mereka menyerah. Jadi dalam Islam itu memang disuruh kita untuk perang seperti itu. Makanya Rasulullah itu dalam sejarah ini dikatakan lebih kurang 80 kali perang. Menghadapi musuh-musuh itu lebih kurang 80 kali. Kita ini nyaman benar.
Yang benar-benar kita bayangin kalau ada perang seperti Rasulullah. Rasulullah tuh perang. Jadi medan juang itu ada 3. Ada namanya dakwah, ada namanya hisbah, ada namanya jihad. Kalau dakwah itu seperti ini nih, mengajak orang untuk pada kebaikan. Bil hikmah, dengan hikmah. Mengajak, ayo kita sholat, ayo keluarkan zakatnya, ayo baca Quran. Dengan hikmah, dengan kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan. Itu namanya dakwah. Dakwah itu ngajak orang dengan hikmah, dengan bijaksana. Kalau kita dakwah ngajak orang dengan keras, kan orang bisa lari orang. Misalnya nyuruh orang sedekah, cepat sedekah, maka awas, nah, kan lari orang. Orang ditakut-takuti kan. Lah kasih sholat, maka dapat neraka ikam, lari orang. Ada pun orang. Kalau dakwah itu dengan lemah lembut. Tapi ada namanya hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah namanya amar itu artinya perintah. Kalau sudah ada kata-kata perintah, nahi itu artinya larangan. Kalau sudah perintah dan larangan, itu tidak lembut lagi modelnya. Sudah mulai tegasnya. Maka dalam berdakwah itu ada kalanya kita lembut, tapi ada kalanya kita tegas, perintah. Kadang-kala amar ma'ruf itu dengan lembut. Anak, kamu jangan lagi misalnya nakal lah, jangan lagi mencuri, jangan lagi berkelahi. Kan larangan begitu. Coba kita lemah lembut. Kamu jangan mencuri lah. Itu ada cocoknya. Kalau komandan perang misalnya memberikan instruksi, perintah kepada pasukannya, maulah dengan lemah lembut. Wahai pasukan, nampaknya negeri kita sudah mau dijajah oleh orang asing masuk, maka kita harus siap-siap. Akan ada cocok. Kalau memberikan perintah begitu, kalau wahai pasukan, harus tegas. Jadi dakwah ini kadang-kadang memang harus begitu. Ada saatnya lemah lembut, ada saatnya tegas. Maka banyak hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah itu berkhutbah, Rasulullah itu muhanya merah kalau. Dan pernah dengar ada yang begitu Pak Sulaya? Pernah dengar penjelasan itu ya? Bahwa Rasulullah itu kalau berkhutbah muhanya merah, urat-urat lehernya keluar. Kira-kira bagaimana tuh orang yang berkhutbah seperti itu? Udah ini kalau khutbah tegas juga, tapi belum pernah muha merah, urat-urat keluar. Bahkan kata Rasulullah, matanya, kata sahabat yang melihat, bahkan sampai mata Rasulullah tuh merah, seperti orang yang sedang memberikan instruksi perang. Tegas dalam menyampaikan. Kenapa? Lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan lisan, dengan ucapan. Nah, kalau orang ini kan gak ada ketujuh kayak gitu. Jadi orang ini selera. Kalau hendak payu itu berlucu-lucu aja rame itu. Namun bisa berlucu, membawa orang tertawa, itu pasti payu. Tapi kalau sudah yang tegas-tegas tadi, ada ketujuh orang mendengarnya. Bah, keras benar ya. Padahal dakwah itu begitu, memang ada dengan hikmah, tapi ada kalanya dia dengan ketegasan. Bahkan kalau sudah jihad ini, tumpah darah. Ada nyawa yang hilang. Itu yang dilakukan Rasulullah, melakukan tiga-tiganya. Kadang-kadang dia lemah lembut, tapi ada skalanya Rasulullah itu tegas. Kalau ada laki-laki yang tidak mau sholat ke masjid, kita bakar rumahnya. Nah, tegas kalau, kayak apa tuh? Rasulullah itu tiga-tiganya dilakukannya. Dia lemah lembut, dia tegas. Bahkan kadang-kadang Rasulullah perang. Rasulullah itu sebagai panglima perang. Rasulullah kalau perang tidak pernah di belakang, di depan terus Rasulullah kalau perang. Dia jadi panglima perangnya. Dalam perang Uhud tuh Rasulullah kan sempat jatuh dari kuda, lalu tuh mau dibunuh kan. Sampai luka geraham nih sini, tembus ini, luka gerahamnya. Belakang punggung Rasulullah kena sabetan pedang. Lalu sahabat-sahabat melindungi Rasulullah. Jadi tameng untuk menyelamatkan Rasulullah. Lalu isu Rasulullah mati terbunuh dalam perang Uhud. Di depan Rasulullah mempertaruhkan nyawanya. Itu baru namanya panglima. Kalau ini panglimanya kan di depan, kalau dari kantor aja serang. Ini merintah aja piting ya. Kalau melawan piting aja. Ini jenderal bang. Kalau maulah datang ke Rempang sana, mana mau? Ini Rempang tuh yang prajurit aja tempur dari mantau dari jauh aja. Coba kalau Rasulullah itu begitu berperang paling depan Rasulullah. Keberanian yang sangat luar biasa, mempertaruhkan nyawa. Nah, ada kalanya kadang-kadang seperti itu Rasulullah tuh. Ada kalanya dia lemah lembut, ada kalanya dia tegas, bahkan ada kalanya sampai mau perang, sampai korban nyawa.
Nah kalau kita sekarang kadang kayak itu, memilih yang nyaman aja. Oh lucu lah, rami. Kenapa? Nyaman benar dan tertawaannya. Nah itu siapa yang pintar melucu, nah payu. Yang bisa membuat orang tertawa, payu. Padahal dakwah tidak demikian. Masing-masing yang lemah lembut, itu kan cuma cara-cara aja. Kalau ada yang begini modelnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Semuanya kalau benar harusnya diikuti, didengar kan. Nah tapi kan kita kada demikian. Orang hanya mendengar sesuai dengan selera. Mana yang paling bisa memenuhi selera kita, itu aja mau didengar. Yang kada sesuai selera, kada usah mendengar nih, kada cocok. Nah, betul. Padahal tidak demikian. Harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah nih. Terpecah belah. Jangan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Tetap kompak, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Kamu harus membarengi mereka. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Kalau kamu lakukan, dapat pahala dari Allah. Tapi kadang kayak bahari lagi, kamu berpaling, kadang mau berperang, dapat azab. Nah, jadi ada kalanya memang kita harus berjuang menghadapi medan juang. Nah, mudah-mudahan ini memberi semangat kepada kita semua. Artinya pesan yang berikutnya dari ayat 16 ini, tumbuhkan semangat juang. Semangat juang membela agama Allah itu harus ada dalam jiwa setiap orang yang beriman. Tidak boleh takut terhadap apapun, kita hanya takut terhadap Allah. Jangan jadi orang-orang Baduy ini. Takut diajak berperang kada mau. Tapi kalau berbagi harta maunya. Nah, ini orang-orang yang hendak nyaman aja. Diajak berperang kada mau, begitu dapat harta minta bagian berdahulu. Amun urusan nyaman hendak berdahulu, amun yang sakit-sakitnya ikam aja. Aku dari belakang aja mendoakan. Ada katakan ke maju aku mendoakan aja. Nah, itu demikian. Nah, mudah-mudahan tumbuh semangat dalam diri kita untuk terus berjuang di jalan Allah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang lewat dakwah, ada yang lewat video-video begini. Ini kan berguna, ini perjuangan juga nih. Rekam, di-share kemana-mana, ditonton orang. Dari situ ada satu orang yang terketuk hatinya. Nah, dapat bagian kita. Macam-macam medan dakwah nih. Yang ahli IT dengan IT-nya, yang tukang ceramah ceramahnya, yang tentara dengan tentaranya, yang polisi dengan semuanya bisa jadi medan dakwah kalau benar kita itu. Kalau benar caranya sesuai dengan ajakan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah banyak kepentingan dunia, itu membuat kita hilang semuanya. Jadi semangat membela agama Allah itu bisa hilang karena hubud dunia. Yang membuat orang banyak sesat itu ketersedua, hubud dunia dan takut mati. Orang Arab Baduy takut mati. Cinta dunia, takut mati. Nah, itu membuat orang rusak itu, dunia menjadi rusak karena dua aja penyebabnya tersebut. Cinta dunia, takut mati. Dua-duanya ada pada orang Arab Baduy ini. Cinta dunia, pembagi harta berdahulu. Diajak perang, takut mati. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Dunia diperlukan, tapi jangan sampai dunia yang menguasai kita, jangan mengendalikan kita. Itu yang bisa disampaikan, semoga bisa berguna dan bermanfaat, serta yang paling penting lagi dapat kita hayati dan untuk kita amalkan dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang siap terus berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.